Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oke Herlambang atau di Family. Dalam video kali ini kita akan menanyakan tentang yang namanya menyilangkan merpati agar memperoleh merpati yang benar-benar bagus. Nah, gimana sih caranya? Kita tanya ke teman kita yang memang merpatinya itu memang sudah bagus-bagus. Nah, yang kita tanyakan nanti adalah bagaimana sih caranya. Nah, menurut Mas Ferry, langkah apa yang pertama kali harus dilakukan agar merpati itu memperoleh silangan yang bagus? Apa yang dipersiapkan pertama kali? Yang pertama kali kita cari indukan dari merpati yang punya sese. Dan kedua, kita cari indukan lagi satunya itu yang merpati tinggi turun. Jadi antara perempuan dan laki-laki ada yang sese, ada yang tinggi turun, itu dikroskan saja. Nah, sese itu yang dimaksud sese itu apa, Mas? Sesenya jadi turunnya tuh kenceng, di bawahnya ada isi 1, 2, 3 sampai bawah itu ngisi terus. Oh, ngisi terus ya. Berarti yang paham memang pecinta merpati lah ini ya. Iya, 1, 2, 3 sampai bawah itu ngisi. Nah, terus biar kita tahu bahwa itu merpati itu memang keturunannya itu bagus, itu bagaimana, Mas? Ya karena udah ada sampel bukti-bukti yang udah merpati jadi loh. Merpati jadi kita ambil misalnya tinggi turun, sesenya kurang, kita ambil perempuan yang sesenya oke, kita silangkan dengan merpati yang tinggi turun. Jadi nanti hasilnya merpatinya bisa tinggi turun, terus sesenya pun bisa oke. Nah, untuk peluang kesuksesan dalam menyilangkan itu bagaimana, Mas? Peluangnya, misalnya kita menyilangkan merpati, lah biar itu pasti kita berhasil itu bagaimana? Yang pasti jodoh dulu, merpati harus jodoh, makan, pola makan, terus masalah ngasin itu. Setelah jodoh itu banyakin ngasin, nanti kan proses telurnya cepat. Nanti telur pun misalnya kita baru telur pertama kali itu jangan dijadikan dulu, paling nunggu sampai 3 kali nelor baru ditetaskan. Soalnya kalau telur pertama itu kebanyakan belum murni dari pasangan merpati itu. Jadi nunggu proses sampai 3 kali nelor itu baru hasilnya bagus. Itu baru keturunannya itu memang Real dari ya, merpati ya. 2 itu. Berarti memang mungkin masih ada sisa-sisa dari penjodohan sebelumnya yang tertinggal di situ ya. Betul. Nah, kemudian bila kita ingin ibaratnya bagaimana kita tahu bahwa kita tuh berhasil menyilangkan itu bagaimana, Mas? Berhasil menyilangkan Dalam artian yang gini, pasti kalau penyilangan harus jadi anak dulu lah. Anak harus jadi besar. Setelah besar kita jodohkan. Sedangkan kita jodohkan, kita harus benar-benar ngelatih merpati itu kalau giring keket. Kalau belum giring, jangan coba-coba langsung diterbangin jauh. Harus benar-benar keket, kita passing naik turun kandang dulu. Kalau udah paling kita balap, kalau benar-benar udah titis sama perempuannya, baru kita mulai lempar terbang tinggi. Diajarin terbang tinggi. Berarti kalau kita menyilangkan merpati, kita harus tahu dari keturunan mana berasalnya. Itu berarti faktor ras itu mempengaruhi. Ras 75% pengaruh. Kemudian dari segi body merpatinya bagaimana? Kalau masalah bodi sih memang bodi pengaruh, tapi kebanyakan belum tentu sih merpati bodinya kecil. Kadang sesenya kurang dibilang, tapi ternyata ada yang merpati kecil sesenya lebih kencang dari merpati yang gede. Berarti nggak mesti body, misalnya kan ada yang mengatakan bahwa mata harus kecil, terus sayap harus rapi, bentuk body harus wangkongannya sedang, bentuk tubuhnya seperti jantung pisang. Itu bagaimana tentang itu? Ya kalau itu sih memang kebanyakan merpati jadi pasti fisiknya seperti itu. Tapi untuk lebih baiknya lagi pelatihannya lebih pas latihan malah ya. Benar-benar fokus latih. Kalau nggak giring keket jangan sampai dilatih. Hasilnya nanti pasti kurang baik. Berarti tentang menyilangkan itu
ada faktor pelatihan juga pengaruh sekali bagi ini. Besar banget pengaruhnya di latihan. Merpati paling besar itu tergantung pemiliknya, ngelatihnya sabar enggak. Kadang kalau ngelatihnya aur-auran cepet jauh tapi hasilnya nanti kurang bagus. Lebih baik sabar, sering diulang-ulang. Setelah sampai tujuan penerbangan misal 5 kilo itu pasti hasilnya oke. Lah ini Mas, saya tanyakan, ini merpatinya Masnya kan banyak banget ini ya, ada berapa jodoh. Lah ini keturunan dari, memang keturunan sebelumnya memang sudah tersortir, dilakukan sortir atau bagaimana? Disortir. Sudah sortir memang. Kebanyakan anak-anakan dari merpati-merpati yang udah jadi. Ini sejak tahun berapa melihara merpati yang sekarang di rumah ini? Ini udah generasi keberapa ini? Udah banyak sih. Tapi merpati di sini tertua sekitar 13 tahun sekarang masih ada. 13 tahun. 13 tahun masih ada ya? Iya. Keturunan dari Itu ini. udah keturunan keberapa itu udah tua sih, tapi alhamdulillah masih sehat merpati itu. Nah, keturunan 13 tahun itu memang untuk indukan atau bagaimana? Itu cuma buat indukan sekarang. Indukan ya. Yang kita mainkan cuma turun-turunannya saja. Berarti yang dari merpati bintang Progo ini berarti memang keturunan dari yang merpati umur 13 tahun itu. Iya. Itu Kita memang punya indukan 3 pasang, indukan cowok 3 pasang. 3 pasang itu yang umur 13 tahun umurnya atau Iya. bagaimana? Oh, berarti yang umur 13 tahun itu masih ada di sini dan itu merupakan indukan inti ya. Inti. Jadi untuk pokok ya. Jadi yang dimainkan adalah keturunannya. Jadi memang butuh proses lama sebenarnya. Nah, makanya teman-teman kalau memang memiliki merpati yang lama yang bagus, alangkah baiknya disimpan supaya merpati itu nanti keturunannya bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, ini punya Mas Ferry ini sudah pernah ada yang laku berapa Mas? Kalau untuk laku paling kalau habis piyik baru jodoh bisa sekitar 1000 sepasang. Satu Pernah ya pasangnya laku 1000. seperti itu ya? Iya. Itu belum diterbangin, paling baru naik turun kandang, giringan pertama paling. Lah, saya pengen tahu Mas, cara-caranya Masnya itu menyilangkan bagaimana Mas? Caranya tinggal pilih indukan-indukan yang bagus itu tadi, yang merpati-merpati jadi mungkin usianya udah lanjut, kita silakan dengan merpati-merpati yang cc-nya bagus biar tambah kenceng lah intinya, turunnya tambah kencang. Berarti memang harus paham karakter merpatinya satu-satu ya. Cc pun pengaruh sih, soalnya sangat pengaruh. Cc harus tinggi, turun cc-nya oke, jadi sempurna. Oke teman-teman, baru saja saya berbincang dengan Mas Ferry dari Bintang Progo. Nah, barangkali teman-teman suka dengan video-video dari channel OKH Lambang Abadi Family, silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.